Selamat datang di podcast Ngobrol Serius Tapi Santai. Bareng aku, Naila. Di sini kita bakal bahas salah satu sejarah Indonesia nih, yaitu pemberontakan Andi Aziz. Nah, kali ini aku nggak sendirian. Di sini aku ditemenin sama siswa dan siswi kelas 12 F1 yang suka banget nih sama mata pelajaran sejarah di sekolahnya. Halo, gimana nih kabar kalian? Baik banget. Oh my god. Sebelumnya nih, biar yang denger pada tahu dan kenal kalian sebagai narasumber yang datang hari ini. Boleh dong kalian kenalin diri terlebih dahulu. Halo, salam kenal. Aku Aurin Syifa Aulia dari absen 5. Halo, aku Alia Nurul Alam dari absen 3. Halo, aku Paranovar Rizky Ramadan dari absen 8. Halo, nama aku Mustafa dari absen 21. Oke, pembahasan kita kan tentang pemberontakan Andi Aziz. Sebelum itu, aku mau nanya nih, yang kalian tahu Andi Aziz itu siapa sih? Dia tuh dulunya kerja di mana? Dia tinggalnya di mana? Kira-kira siapa nih yang mau jawab? Andi Aziz disebut sebagai putra kelahiran Simpang Binaga, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada 19 September 1924. Nah, ketika Andi Aziz berumur 9 tahun, dia pindah ke Belanda bersama asisten residen berkebangsaan Belanda. Nah, di negeri itu timbul rasa ingin bergabung dengan pasukan militer Belanda. Tapi keinginan tersebut kandas karena Perang Dunia Kedua. Dan Andi Aziz pun terpaksa mengungsi ke Inggris yang dinilai sebagai negara paling aman pada saat itu. Nah, saat berada di Inggris, dia menjalani pendidikan akademi militer dan lulus dengan pujian. Lalu dia diberi pilihan untuk pergi berdinas ke Jepang atau ke Indonesia. Dan dia pun memilih Indonesia. Lalu pada tahun yang sama, 1946, dia mendapat penugasan di daerah Cilincing. Gak lama setelah itu, tepatnya pada tahun 1947, Andi Aziz diminta bergabung ke Kenil, Angkatan Perang Belanda, dan diberi pangkat Letnan II. Nah, pada tahun yang sama, Andi Aziz diangkat menjadi ajudan dari Sukawati, Presiden Negara Indonesia Timur. Oh gitu. Oke, sekarang mulai masuk lebih dalam nih ke topik utama kita. Kenapa sih pemberontakan Andi Aziz tuh dinamakan pemberontakan Andi Aziz? Padahal kan Andi Aziz tuh salah satu nama tokoh dari pemberontakan tersebut. Oke, karena pemberontakan ini dipimpin oleh Andi Aziz, seorang mantan perwira Kenil yang kemudian bergabung dengan APRIS. Sejarah pemberontakan Andi Aziz bermula dari berakhirnya konferensi meja bundar pada akhir tahun 1949. Pada konferensi itu, Kenil dibubarkan dan negara Indonesia Timur disahkan sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat. Keputusan tersebut kemudian ditentang oleh Andi Aziz yang nggak setuju kalau NIT bergabung dengan RIS. Sejak awal, Andi Aziz menginginkan Indonesia menjadi negara federasi. Usai kemerdekaan, emang rakyat Indonesia sempat terpecah belah? Ya, usai kemerdekaan, rakyat Indonesia sempat terpecah karena sebagian menginginkan Indonesia menjadi negara republik, lainnya menginginkan negara federasi. Ada usaha-usaha Belanda di balik perpecahan itu. Ide negara federasi dicetuskan Van Mook yang menjadi pemimpin Belanda saat itu. Ya, sebenarnya pembentukan negara federasi merupakan bagian dari strategi politik pecah belah ala Belanda, David et Impera. Karena itu, hasil KMB mendapatkan penolakan dari golongan pro-federasi. Sebab, keputusan dari konferensi tersebut menyatakan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya kepada RIS. Dengan begitu, seluruh negara bagian menjadi bagian dari RIS. Hal ini yang ditentang Andi Aziz, apalagi sisa tentara Kenil diminta bergabung dengan TNI di bawah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Menurut Andi Aziz, APRIS merupakan biang kerok dari permasalahan gejolak politik yang sedang terjadi di NIT. Bahkan, dia menganggap kalau pemerintah pusat RIS adalah dalang di balik semua itu.
Hal tersebut juga lalu mengakibatkan ribut-ribut dan membagi rakyat NIT ke dalam dua golongan, yaitu golongan unitaris pro Republik Indonesia dan golongan federalis pro NIT. Bagi golongan unitaris, pembentukan negara federal merupakan hal yang gak perlu. Mereka beranggapan kalau rakyat Indonesia itu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, sehingga nggak perlulah terpecah-pecah menjadi beberapa negara bagian. Lain halnya dengan golongan federalis yang mengalami trust issue dengan Soekarno dan kawan-kawan yang berasal dari Jawa. Mereka berpikiran kalau orang-orang Sulawesi nggak akan dipikirkan oleh Soekarno. Perselisihan kedua golongan tersebut menjadi semakin memanas sampai-sampai sisa tentara Kenil yang bertugas di NIT harus turun tangan untuk mengamankan persoalan ini. Oh, jadi gitu. Nah, kalian ini kan udah jelas suka sama sejarah. Boleh deh aku mau minta salah satu dari kalian jelasin pakai kata-kata kalian atau kalimat kalian. Gimana sih jalannya peristiwa tentang pemberontakan Andi Aziz di Makassar? Jadi ceritanya itu pada tanggal 5 April 1950 Andi Aziz melakukan gerakan militer di Makassar. Dia bersama pasukannya menyerbu markas TNI di sana. Bahkan katanya sempat menyandera Letkol Moko Ginto loh. Oh iya. Iya. Kejam banget kan? Aksinya ini kan bikin heboh banget tuh, karena posisi Makassar waktu itu strategis banget, jadi semacam pintu gerbang Indonesia Timur lah. Akibat apa yang dia lakuin, politik di negara Indonesia Timur atau NIT juga langsung terguncang dong. Sampai IR PD Diapri yang pada saat itu adalah Perdana Menteri NIT mundur dari jabatannya karena menolak cara-cara militer yang dipakai Andi Aziz. Posisinya kemudian diganti oleh IR Putuhena yang lebih pro ke Republik Indonesia. Cuma 3 hari kemudian atau pada 8 April 1950, pemerintah RI langsung ambil tindakan. Andi Aziz dikasih ultimatum atau konsekuensi, yaitu harus melapor ke Jakarta dalam 4 kali 24 jam buat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukannya juga diminta menyerahkan diri dan melepaskan tawanan. Di waktu yang sama, dari Jakarta dikirimlah pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah komando Kolonel Alex E. Kawilarang buat siap-siap operasi militer. Jadi bisa dibilang situasi mulai memanas nih. Andi Aziz akhirnya terbang ke Jakarta pada 15 April. Tapi mungkin dia lupa atau lagi sibuk kali ya. Jadi dia telat buat laporan. Karena dianggap nggak patuh ultimatum, dia langsung ditangkap dan dijebloskan ke tahanan. Nah, dari situ pemberontakan yang dia pimpin otomatis kehilangan kepemimpinan. Kemudian, pada 21 April, pasukan TNI di bawah komando Mayor Hafi Worang berhasil mendarat dan mengambil alih Makassar tanpa perlawanan berarti. Sementara itu, Sukawati, wali negara NIT, mengumumkan bahwa negara Indonesia Timur siap bergabung dengan NKRI. Jadi jelas banget kalau dukungan ke Andi Aziz makin habis. Tapi ternyata masalah belum selesai. Tanggal 26 April, pasukan APRIS yang dipimpin Kawilarang mendarat lagi di Sulawesi Selatan. Tujuannya sih buat menguatkan nasionalisme. Tapi di Makassar masih ada pasukan Kenil Belanda yang belum ditarik. Nah, pasukan Kenil ini ngeganggu, provokasi, bikin emosi panas, akhirnya bentrok lah antara Kenil dan APRIS. Tanggal 5 Agustus, ketegangan meledak, jadi perang terbuka. Kota Makassar mencekam. APRIS dan Kenil baku tembak dan akhirnya APRIS berhasil unggul. Mereka bahkan bikin blokade buat mendesak posisi Kenil. Di sisi lain, kabarnya ada juga pasukan pendukung Andi Aziz yang coba menyerang markas staf Brigade 10 Garuda di Makassar. Tapi TNI berhasil memukul mundur mereka. Jadi makin jelas pemberontakan ini udah habis. Hanya 3 hari kemudian atau pada 8 Agustus, Kenil nyerah deh. Mayor Jenderal Schevelar dari pihak Belanda duduk bareng Kolonel A.E. Kawilarang dari RI. Hasilnya gencatan senjata dalam 2 hari, pasukan Kenil harus angkat kaki dari Makassar. Jadi gitu deh teman-teman alur dari cerita pemberontakan Andi Aziz. Oh gitu. Oke. Nah,
Tokoh-tokoh yang ikut serta di pemberontakan Andi Aziz itu ada siapa aja sih? Yang pertama tuh Andi Aziz, udah jelas banget, pasti namanya bakal muncul. Lah, ini kan peristiwanya aja pakai nama dia. Karena seperti yang kita tahu bahwa pemberontakan Andi Aziz dipimpin oleh Andi Aziz sendiri, atau bisa dibilang dia merupakan tokoh utama dari peristiwa ini. Nah, yang kedua ada Presiden Sukarno, merupakan pemimpin dari negara Indonesia Timur yang juga sangat dihormati Andi Aziz. Beliau jugalah yang menyarankan Andi Aziz untuk menyerahkan diri ke Jakarta. Yang ketiga ada Mayor H.V. Woran. Nah, dia tuh pemimpin pasukan APRIS yang ditugaskan oleh pemerintah RIS untuk menangani konflik di internal NIT antara golongan unitaris dan golongan federalis. Lalu yang keempat ada Letkol A.E. Kawilarang, pasukan ekspedisi yang menumpas pemberontakan Andi Aziz dipimpin oleh beliau. Nggak tanggung-tanggung, Letkol Kawilarang memimpin sebanyak 12.000 pasukan. Nah, yang terakhir ada Presiden Soekarno. Soekarno menjabat sebagai Presiden RIS pada waktu itu. Dalam peristiwa pemberontakan ini, yang menyatakan bahwa Andi Aziz pengkhianat, Andi Aziz adalah pengkhianat dan harus ditumpas. Tadi kan ceritanya udah dijelasin nih sama Aurin. Nah, akhir ceritanya tuh gimana sih? Nasib Andi Aziz nih gimana? Apa dia ditangkap atau diadili atau gimana tuh? Nah, pada 8 April 1950, pemerintah Indonesia mengeluarkan ultimatum yang meminta Andi Aziz untuk segera datang ke Indonesia. Jika ia mengabaikan ultimatum tersebut, maka kapal laut Hang Tuah akan menyerang Makassar. Lalu pada 15 April 1950, Andi Aziz datang ke Jakarta dengan janji Hamengkubuwono IX bahwa ia tidak akan ditangkap. Tapi ketika Andi Aziz datang ke Jakarta, dia malah ditangkap dan divonis hukuman 15 tahun penjara. Oh, jadi gitu akhir ceritanya. Kira-kira pelajaran apa aja sih yang bisa kalian simpulin dari topik yang kita bahas ini? Biar yang denger nggak cuma tahu tanggal kejadiannya doang, peristiwa kejadiannya doang, tapi juga kan bisa ngerti sama maknanya gitu loh. Jadi di balik pemberontakan Andi Aziz adalah ketika dia seorang kapten dan Andi Aziz melakukan pemberontakan yang nyata pernah melukai serta membunuh orang demi kepentingannya sendiri. Namun dia hanya korban propaganda Belanda ketika matanya tertutup oleh dunia politik. Hasilnya dia adalah seorang militer sejati yang saat itu hanya melindungi integritas Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Bugis dari Makassar yang bermukim di Tanjung Priok, Jakarta cukup memandang dan menghargai Andi Aziz sebagai tetua rukun dan sejahtera. Meskipun dia adalah seorang pemberontak, wujudnya bisa dijadikan sebagai pembelajaran bahwa hidup di dunia ini jangan percaya dengan omongan orang lain. Percayalah pada hati nurani, serta jangan percaya pada orang lain karena orang lain belum tentu bisa mengajak ke jalan yang benar. Selain itu, dia dikenal bermurah hati, suka membantu, dan selalu berpesan pada anak angkatnya bahwa yang dikatakannya siapapun boleh dibawa ke rumahnya, kecuali 3 jenis manusia yang sifatnya pemabuk, judi, dan pemain perempuan. Makasih banget loh buat kalian semua udah mau ngobrol santai bareng aku. Ternyata sejarah itu asik ya teman-teman. Asik banget. Ya asik banget kalau dibahas kayak gini, bikin gak pusing, malah kayak lagi denger cerita kalian semua gitu loh. Iya, sama-sama. Sampai sini aja ya podcast kita hari ini. Ingat, sejarah itu asik kalau dibawa santai. Betul banget teman-teman. Kalian jangan benci sama sejarah ya. Sejarah itu bukan berarti kita mempelajari tentang masa lalu yang kelam gitu kan. Ada aja yang Emang harus dipelajari di dalam hidup kita gitu ya. buat di masa depan juga. Ya, sebagai pembelajaran. Oke, sekian ya teman-teman podcast kita. Bye.